ya apa yang bisa membuat kamu puas dan bisa sembuh Jadi menurut gini, kamu? kalau menurut ya sebenarnya kalau sembuh itu tergantung dari diri aku ya Mau Kak. atau tidak ya? Ya mau atau tidaknya. Tapi kalau misalnya aku ngelakuin hal itu dengan cowok itu dan cowok itu besokannya ngajakin aku lagi, berarti kan dia ada kepuasan dengan diri aku. Nah Saat itulah. ya di saat itulah aku menolak dia gitu loh Kak. Terus Oh, ada jadi kayak kepuasan tersendiri triggernya tuh yang penting lo udah kena gitu ya sama umpan gue gue gitu. ya. Akhirnya gue cari mangsa lain gitu. Terus nanti lo cari-cari gue nggak mau gitu. Oh, jadi Jadi kamu kayak aku kayak kayak puas, kayak eh, eh, kayak eh, eh. hati aku kayak kan lo nyari-nyari gue gitu kayak gitu Oh, Kak. gitu. Tapi kamu happy dengan setelah Happy. setelah dia udah nyari-nyari kamu dan kamu tinggal, kamu merasa itulah yang apa rasa yang kamu cari gitu ya. Iya, happy aja. Apa sih kayak ada kepuasan tersendiri. Sebenarnya apa ya? Aku juga tahu ya Kak ngelakuin kayak gitu kan yang rugi aku ya. Tapi memang akunya juga mau. Jadi gimana dong? Susah juga. Buat nolak-nolak laki-laki yang pengen deket sama aku gitu. Tapi menurut kamu eh, ada gak misalnya kayak kamu keinginan, duh kayaknya gue harus sesuatu nih ada kayak berubah atau misalnya gue harus kayak nge-switch gitu, kayak konsepnya jangan kayak gini lagi deh gitu. Pernah ada kayak Pernah, gitu. pernah nggak kamu Pernah rasakan? terpikir. Aku sampai mikir gini, gue pengen cerai sama laki gue. Terus gue nikah sama pacar gue dan gue hidup bener-bener cuma fokus sama dia. Terus? Ngelakuin hal itu sama dia. Tapi itu kan belum terjadi Kak. Aku masih sama suami aku. Iya, tapi kamu nggak pernah ingin kayak memperbaiki sama suami kamu yang sekarang aja gitu? Karena dia udah jadi suami Aku kamu udah kan? terlanjur sayang sama yang ini Kak. Sama pacar aku yang sekarang lagi jalan sama aku itu. Dia mainnya juga hebat. Tapi kan mau sampai kapan? Iya sih, kata orang kan gitu. Kalau misalnya nurutin nafsu nggak ada puasnya sampai kapanpun. Tapi memang aku sama dia yang udah nyaman aja. Udah kayak yang udah gimana gitu. Dia tuh udah bisa jadi pacar aku, bisa jadi orang tua aku yang bener-bener ngomong aku banget Kak. Aku jujur ya Kak, dari dulu aku memang kurang kasih sayang orang tua kan, karena orang tua aku meninggal waktu itu. Di saat umur aku masih kelas 2 SMP. Jadi aku dirawat sama kakak aku. Diajak ke Jakarta. Setelah kakakku menikah, dia pergi ke Palembang. Aku bener-bener yang berdikari mandiri sendiri di Jakarta. Tanpa ada yang bimbing gini-gini nggak ada. Jadi aku bener-bener yang Jadi kayak kurang kayak kasih sayang iya kurang juga. kurang pendidikan keluarga gitu ya maksudnya. Kayak ya itulah maksudnya Jadi ketemu pacar kurang. aku yang ini orangnya yang bener-bener bisa nginiin aku lah ibaratnya, bukan yang ngedirect kayak maksudnya dia bisa yang ngejaga aku, ngemuasin aku gitu segala macam. Jadi aku nyaman Kak. Iya sih, cuman Aku cuman kan tahu sendiri kalau nggak ada ikatan kan dia sewaktu-waktu iya, bisa ninggalin kamu kapan aja. itu dia bilang sama aku mau nungguin aku sampai aku berpisah sama suami aku. Lagi pula kan kalau dalam ikatan masih nikah kan jatuhnya dosa, Dosa say. iya. Maksudnya sampai kapan kayak gitu? Iya aku juga nggak tahu sampai kapan, aku ngikutin ininya aja. Ikutin apa namanya? Hidup Hidup aja, aku berjalan. berjalan begitu aja. Bukankah hidup ini itu kita yang tentukan? Kita mau gimana Iya, kita gimana? mau gimana-gimana, tapi kan balik lagi ya Kak. Mungkin orang bilang aku ih perempuan gampangan, murahan segala macam gini-gini bla bla bla. Banyak lah omongan teman-teman aku pun banyak yang bilang, "Kok lu mau sih ditidurin sama cowok mana aja? Kok lu mau ntar gini. Nanti kalau lu hamil, anak lu nggak jelas bapaknya siapa." Pernah ada Kak temen aku ngomong kayak Ngomong gitu, gitu. ya kan? Terus Ya, terus kamu jawab apa? aku bilang yang begitu gue ya ibaratnya yang enggak, gue nggak ngerugiin lu pada kan istilahnya gitu, dan gue juga sekarang udah pinter mainnya nggak bakal hamil gue gitu gitulah segala macam. Tapi setelah aku dapat omongan gitu, kalau aku lagi sendiri aku mikir Kak, "Iya juga ya bener gini gini gini." Nggak selamanya orang ngelakuin hubungan itu enak gitu kan. Pasti ada hal-hal yang gimana gimananya, ruginya ada segala macam. Nanti tiba-tiba aku hamil terus nggak ada laki-laki lagi yang tanggung jawab, yang repot aku juga Iya, ya mana butuh kan. biaya, ya kan? Iya, aku pikir juga oh iya ya. Terus pernah tuh aku sampai yang setahun, nggak setahun sih, kurang lebih 7 bulanan aku nggak begitu-gituan sama cowok lain dah selain sama suamiku. Pernah Pernah. Terus? pernah aku fokus dah tuh sama suami. Nah pas kenal sama cowok ini Kak, di event aku kenal sama cowok ini waktu sama-sama event. Ya iya, berarti susah kalau tipe kalau kayak Jadinya kamu nggak kayak boleh kenal sama cowok nih. Kenal cowok dikit langsung langsung nempel. iya, malah nggak tahu aku juga Kak. Terus pas
aku di event kenal sama cowok ini, awal-awalnya kita nggak ada niat pacaran kak, kita kan kak di lokasi di tempat event ya aku pikir ya namanya. Itu baru pertama kali ketemu. Kenapa? Udah 2 kali atau berapa kali? Enggak, udah kan kita event 1 bulan waktu itu udah yang keberapa kali ketemu, terus dia bilang diem gak, terus aku yang ya udah aja akhirnya cium kita gitu kak. Terus Ya. yang belum sampai yang menjurus kemana-mana, yang kita masih biasa-biasa, tapi lama-lama kesini aku nyaman sama dia. Akhirnya kita berhubungan begituan sama dia, dan dia bilang itu baru sama aku doang. Dia lebih muda dari aku 3 tahun usianya kak. Nah, dari sepanjang cerita kamu ini, kamu apa mau yang kamu sampaikan kepada para wanita supaya ya karena kamu kan udah kelanjur nih, udah terlanjur, kalau aku, ya. supaya jangan seperti kamu deh, bisa menata hidupnya biar lebih oke, masa depannya lebih rapi gitu ya, lebih cerah gitu kan. Yang buat para wanita. Ya aku cuma berpesan sama wanita-wanita di luar sana, jangan murah. Ibaratnya jangan murah. Pertama kita kenal sama cowok, karena kan yang mempengaruhi kita ke depannya itu cowok kita yang pertama itu kak. Cowok pertama kita. Itu gerbangnya. Gerbangnya ya. Kalau bisa kegadisan kita diserahinnya setelah menikah ke orang yang bener-bener tepat gitu. Karena kalau udah sekali kita ngelakuin hal kayak gitu, nggak menutup kemungkinan selanjutnya pasti melakukan hal-hal seperti itu ya. Jadi kayak udah biasa. Udah biasa ya. Ya gitu aja pesan aku, jangan murahan. Jadi cewek ya harus bisa jaga diri. Lebih penting itu agama sih kak. Karena kalau misalnya kita tahu iman agama, nggak bakal kita ngelakuin hal kayak gitu kak. Prinsip ya. Iya, prinsip hidup. Tapi kalau misalnya agama kita kurang, ya pasti mudah buat ngelakuin. Kayak contohnya kayak aku ini, aku nggak munafik ya kak. Memang untuk urusan agama aku agak-agak kurang gitu. Tapi kamu akan ada nggak niat ke depannya? Aku mau nanti di mungkin usia berapa, ya aku bakalan udah kayak gitu. Adalah kak, aku juga kepengen ya kayak orang-orang yang normal-normal ya, jalanin rumah tangga dengan normal, punya anak. Ibaratnya yang aku juga udah capek kak kayak gini, kerja cari uang sendiri. Ibaratnya walaupun suami nafkahin kan, udah capek main-main lah kasarnya gitu, udah nggak pengen kayak gini-gini. Kasarnya gini loh, kita kita masih muda, masih cakep ya kak, tapi kan umur kita makin Tua. lama makin bertambah, Nanti masa lama-lama iya lama-lama tua, keriput. keriput. Terus aku mikirnya masih ada kak cowok yang mau sama gue nanti gitu kak. Makanya ya udah pengen berubah sih, tapi jujur ya dalam niatan aku pengen berubahnya sama yang ini kak, sama cowok aku yang ini. Oke, jadi mudah-mudahan kamu bisa menentukan keputusan yang tepat, karena apa? Walau bagaimanapun kan kamu status suaminya, suami kamu yang sekarang ya, dong, ya kan? Istilahnya kalau memang kamu merasa ada yang lain ya, Sebenarnya gini loh jangan kak, selingkuh. ya aku Sudahi. juga pernah temen aku bilang udah lu jangan begituan mulu sama orang, nanti kena penyakit. Terus udah gitu lu juga jangan selingkuh-selingkuh, udahlah sama udah punya suami, udah mapan, cakep, udah apalagi yang lu cari. Sebenarnya aku gini, kalau suami aku bersikap aja layaknya ke aku tuh, dia bisa jadiin aku adeknya dia, jadiin aku temennya dia, ngobrol segala macem, mungkin aku nggak akan selingkuh kak. Oke. Iya, dan satu permintaan aku pengen ketemu mamahnya kak. Pengen ngerasain Nah, jadi mantu sama aku. suami kamu nih, kamu ngomong nih biar ini kan kamu ada unek-unek sama dia. Ya aku pengen kalau misalnya aku ada salah, kamu ngomong, jangan diem aja, jangan bersikap kayak gini. Aku juga bukan cenayang yang bisa baca sikap kamu ya gimana. Cuma satu pinta aku pengen ketemu sama mama kamu. Kamu bilang mama kamu udah setuju sama aku, tapi setiap aku minta ketemu sama mama kamu selalu alasan bla bla bla, dan gak pernah alasannya inilah itulah. Kalau memang bener-bener mama kamu udah setuju sama aku, temuin aku. Mungkin dengan kayak gitu aku bisa berubah kak. Oke, jadi Sebenarnya tiangnya dia juga sih kak. iya, jadi kalau menurut aku sebelum kamu punya mimpi ini, mimpi itu, kamu harus ngobrol dulu sama suami kamu. Duduk dari hati ke hati, bener-bener ungkapin, gak ada yang ganggu. Mungkin bisa pergi liburan bersama, ya kan? Iya kak, betul. Bener-bener gak ada yang ganggu di saat hanya kamu dan suami kamu. Disitulah kamu berbicara, deep talk. Jadi berbicara yang sedalam-dalamnya. Dari hati ke hati, Iya, ya. apakah tentang mertua, tentang hubungan ini, supaya tidak ada penyesalan. Aku sebenarnya gini kak, aku pengen waktu pertama kali dia melakukan
dan sama aku waktu dia nidurin aku masukin barangnya itu ke barang aku itu, dia pernah bilang gini, kamu udah nggak perawan ya, kata dia gitu Kak. Nah semenjak kejadian itu mungkin aku nggak tahu ya, entah dia nyesel nikah sama aku, entah Nah makanya kamu harus aku pengen ngomong. jujur tapi aku takut juga sih. Oh gitu. Tapi kamu emang gak ngaku? Enggak, Hmm. aku bilang kan waktu pas aku posisi nikah sama dia, dia taunya aku gadis. Dia nggak tahu kalau aku pernah melahirkan, pernah menikah, dia nggak tahu. Oh jadi dia merasa dibohongi mungkin. Tapi dia sampai sekarang emang belum tahu Kak, nggak ada yang tahu. Teman-teman aku pun yang biasa jalan sama aku pun nggak ada yang tahu kalau aku pernah melahirkan, pernah menikah, dan itu jadi rahasia aku sepanjang hidupku Kak. Oke. Kalau itu kan hak kamu, mau kamu kasih tahu atau enggak, yang penting kamu bisa berbicara dengan suami, duduk bareng, hubungan kita bagaimana, bisakah lebih baik dan lebih harmonis, lebih romantis gitu kan untuk masa depan kita. Walaupun kita nggak punya anak, kan rumah tangga itu kan dua orang gitu kan, menjadi satu yang punya tujuan gitu. Menurut aku sih sebelum kamu mikirin selingkuhan kamu benerin dulu itu komunikasinya gitu ya. Siapa tahu Ada yang bisa diperbaiki. solusi. Apakah nanti mertua kamu juga nanti dia akan kebuka Kalau misalnya pikirannya. kita sebagai perempuan ya, Kak, aku tanya ke Kare ya, misalnya kita bilang aku nggak puas sama kamu, itu salah gak sih Kak kalau kita Siapa ngomong yang kayak gitu? ngomongnya Aku. ceritanya nggak puas ya, itu kan komunikasi. Maksudnya aku pengennya Aku begini-begini, kayaknya takutnya kamu nanti kurang suami begini. aku tersinggung Tersinggung gitu. Tapi kan dia juga berhak kok untuk mengkritik kan. Kok kamu begini sih gitu. Namanya juga rumah tangga ya, harus benar-benar saling mensupport dan harus apa ya, sadar diri kekurangan kita yang nggak disukain sama pasangan ya kita perbaiki gitu. Ya tapi memang jujur aku emang nggak puas Kak sama dia. Ya berarti kan pasti dia juga ada unek-unek yang mungkin kurang dari kamu kan. Nah maka dari situlah waktunya kalian untuk berbicara. Gitu, sayang loh kalau udah rumah tangga, apalagi kan dibilang katanya suaminya ganteng, guru, baik gitu kan. Laki-laki sekarang pada brengsek. Iya bener, pada mau kondo Kak. Jadi menurut aku sayang gitu ya, maksudnya melupakan suami yang seperti itu gitu. Dia belum ada cacat lah di mata kamu. Sebenarnya cowok aku yang ini pun gak pernah modal Kak, aku terus yang modalin. Tapi aku sayang sama dia. Tetap, maksudnya tetap yang official tuh, yang resmi tuh kan suami kamu ya iya. sekarang. Apapun alasannya kamu harus kembali ke dia, talk to him gitu, Iya, ngobrol, betul. Ngobrol ngobrol dari dari hati ke hati 24 jam kalau bisa. Ngerti nggak? Jadi dari situ pasti akan ketahuan apa sih yang menjadi kayak ada Kekurangan, gap gitu di iya. antara kalian, kok kayak ada jarak gitu, kayak ada benteng. Ya sisi walaupun misalnya selain dari restu pasti ada Orang yang tua, lain kan, iya. pasti ada sesuatu yang lain. Kalau aku mikirnya gini sih, mungkin apa karena gue udah nggak perawan ya dulu waktu pas dia begituan sama gue. Kan Terus masih dianya menebak-nebak. ya dia langsung yang kayak lain gitu. Ya kan masih menebak-nebak semua itu. Hanya bisa dijelaskan langsung kepada dia dan dari mulut dia sendiri. Aku juga sebenarnya gini loh Kak, aku juga takut dosa ya. Kan orang juga mati nggak ada yang tahu ya kapan kita mati gitu. Dan kata orang kita mati dengan kebiasaan kita. Kadang-kadang aku mikir, aku takutnya pas lagi begituan sama orang, bukan suamiku, tiba-tiba aku mati gitu Kak. Iya, makanya kurang-kurangin